Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda S. NIM 90100119019, jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas murabahah dan mudarabah. Baik, langsung saja yang pertama, murabahah. Jadi, murabahah merupakan jual beli. Namun, perbedaan dengan jual beli pada umumnya itu, jual beli itu berorientasi pada profit atau laba atau keuntungan. Nah, sedangkan murabahah juga berorientasi pada profit atau laba. Namun di sini di dalam transaksi murabahah, dalam akad murabahah, margin dan harganya itu sangat jelas atau sudah diketahui oleh kedua belah pihak, atau bisa juga dikatakan transparan. Nah, jadi contoh sederhananya, saya mempunyai laptop saya itu harganya 2 juta. Nah, saya ingin menjual laptop ini, kemudian ada orang yang membutuhkan laptop seperti yang milik saya. Nah, tentunya saya ingin mendapatkan keuntungan karena saya ingin menjual laptop saya. Nah, saya jual harga laptop saya 2.100.000. Nah, 100.000 itu adalah marginnya. Jadi dalam akad murabahah, harga dan marginnya itu transparan. Kedua belah pihak menyepakati atau sepakat dengan harga dan margin yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian laptop itu saya berikan kepada orang yang ingin membelinya, lalu dibayar baik itu secara angsur maupun secara tunai. Baik, yang kedua adalah dasar hukum murabahah. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang spesifik menjelaskan tentang murabahah, namun dalil yang digunakan terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ada juga di Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, pada ayat itu juga menjelaskan tentang jual beli. Selanjutnya adalah murabahah dengan permintaan pembeli. Jadi di sini maksudnya ada dua pihak, di mana pihak pertama mengajukan permohonan atau permintaan untuk dibelikan barang atau sesuatu kepada pihak kedua, kemudian pihak pertama akan memberikan keuntungan kepada pihak kedua. Baik, secara garis besar, murabahah dengan permintaan pembeli itu terdiri dari dua, yaitu dengan perjanjian mengikat dan tanpa perjanjian mengikat. Yang pertama, dengan perjanjian mengikat. Langsung saja contohnya, misalnya Ahmad ingin membeli mobil. Dia melakukan atau mengajukan permohonan atau permintaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan syariah, dan mereka sepakat akan ada keuntungan yang diberikan oleh Ahmad kepada pihak bank, di mana margin yang diberikan yaitu sebesar 5 juta dari harga mobil 150 juta. Nah, mereka melakukan perjanjian, kemudian barang itu belum ada. Nah, itu yang dimaksud dengan murabahah dengan perjanjian mengikat. Model seperti ini masih menjadi perdebatan para ulama. Jumhur ulama mutatahhirin mengharamkan model seperti ini karena pihak kedua atau nasabah mengharuskan kepada pihak bank untuk dibalikan barang sesuai yang diinginkannya. Namun ada juga ulama yang membolehkan, tetapi pendapat ulama yang mengharamkan itu lebih kuat dibandingkan pendapat yang ulama yang membolehkan. Kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu atau kondisi yang mendesak, akad ini dibolehkan. Yang kedua, tanpa perjanjian mengikat. Nah, pihak bank mendatangkan dulu barangnya, kemudian
Kemudian baru akad dilakukan. Ketika barang sudah ada, maka itu sudah menjadi milik bank sepenuhnya. Nah, kemudian berapa harga dan marginnya itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian hukum transaksi ini diperbolehkan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, dengan syarat tidak ada perjanjian mengikat di awal sebelum barang dibeli bank. Kemudian bank adalah pihak penjamin barang dan bertanggung jawab apabila ada cacat pada barang. Kemudian pihak bank boleh menjual barang setelah ia menerima barang tersebut. Skema transaksi murabahah paling diminati masyarakat karena transparansi harga dan marginnya, di mana lembaga keuangan syariah mengadakan barangnya, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga dan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun untuk memastikan keseriusan nasabah dalam pembayarannya nanti itu, maka lembaga keuangan syariah berhak mensyaratkan uang muka. Jadi di sini jangka waktu angsurannya harus jelas dan berapa harga yang harus dibayar per bulannya. Kemudian apabila nasabah itu tidak mampu membayar atau dalam bulan tertentu menunggak, maka lembaga keuangan syariah itu tidak berhak mengambil denda. Namun apabila sudah berbulan-bulan menunggaknya, maka lembaga keuangan syariah berhak menyita barang tersebut kembali. Nah, jual beli murabahah biasanya juga disertai akad wakalah seperti yang berlaku pada akad istisna dan akad salam. Jadi nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan syariah untuk mencari atau membeli barang sesuai keinginan nasabah. Nah, langsung saja contoh konkretnya. Misalnya saya sebagai nasabah itu mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah atau bank, di mana di sini lembaga keuangan syariah bisa mewakilkan kepada saya atau bisa juga langsung membelikan kepada developer. Nah, di sini semua spesifikasinya dijelaskan. Harga rumahnya misalnya 450 juta, kemudian tentunya ada keuntungan atau margin yang harus saya berikan kepada pihak bank. Misalnya yang disepakati adalah 50 juta. Nah, misalnya saya sepakat sebagai nasabah dari margin 50 juta itu karena saya mengangsurnya selama 5 tahun. Jadi saya harus membayar per bulannya dengan harga sekian misalnya. Nah, jadi rumah itu diserahkan kepada saya, namun sertifikatnya itu tidak diberikan dulu kepada saya. Nanti angsurannya selesai, baru sertifikatnya diserahkan kepada saya. Nah, jadi harga dan margin dalam akad murabahah itu harus transparan. Baik, selanjutnya yaitu mudharabah. Jadi mudharabah berasal dari kata daraba yang artinya pekerjaan yang dilakukan dua pihak. Nah, mudharabah adalah akad perjanjian yang dilakukan yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang atau modal yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara sahibul mal atau pemilik modal dan mudarib atau pengusaha atau pengelola. Nah, di sini apabila ada keuntungan yang didapatkan, maka akan dibagi dengan berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dengan seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian apabila ada kerugian
maka akan ditanggung oleh pemilik modal atau sahibul mal. Nah, di situ tadi persentasenya itu misalnya 70-30, 60-40, 80-20. Nah, persentase yang besar itu diberikan kepada sahibul mal, karena apabila ada kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengusaha atau pengelola, maka akan ditanggung oleh sahibul mal atau pemilik dana. Nah, sedangkan apabila kelalaian itu disebabkan oleh mudarib atau pengelola, maka kerugian itu akan ditanggung oleh si pengelola atau mudarib. Nah, selanjutnya itu dasar hukum mudarabah, yaitu Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Nah, itu adalah dasar hukum dari mudarabah. Selanjutnya, mudarabah itu ada dua. Yang pertama, mudarabah mutlakah, dan yang kedua, mudarabah muqayyadah. Jadi, mudarabah mutlakah itu pengelola modal leluasa atau bebas dalam menjalankan usahanya. Jadi, jenis usaha, lokasi, dan tujuan usahanya itu bisa ditentukan oleh si pengelola modal. Selanjutnya, mudarabah itu ada dua. Yang pertama, mudarabah mutlakah, dan yang kedua, mudarabah muqayyadah. Jadi, mudarabah mutlakah itu pengelola modal leluasa atau bebas dalam menjalankan usahanya. Jadi, jenis usaha, lokasi, dan tujuan usahanya itu bisa ditentukan oleh si pengelola modal. Sedangkan mudarabah muqayyadah, pemilik modal sudah menentukan jenis usaha, lokasi, dan tujuan usaha yang harus dijalankan oleh si pengelola modal. Ya, baik. Contoh konkretnya dalam aplikasinya akad mudarabah pada lembaga keuangan syariah seperti ini. Misalnya, bank itu sebagai pemilik modal. Nah, saya sebagai pengelola. Saya sebagai pengelola atau nasabah ingin atau datang ke bank memohon pembiayaan. Bisa juga bank sebagai penghubung, di mana ada orang yang kelebihan uang dan ada juga orang yang ingin berusaha. Nah, orang yang kelebihan uang itu menyimpan uangnya di bank. Kemudian bank syariah memberikan kepada orang yang ingin berusaha tadi itu untuk mengelola dana orang tersebut. Nah, di sini bank syariah sebagai penghubung. Nah, akad yang digunakan adalah akad mudarabah. Nah, di situ ada pembagian hasil. Persentasenya itu misalnya 80, 20, 70, 30, 60, 40. Nah, persentase yang besar itu diberikan kepada si pemilik modal, karena apabila ada kerugian yang bukan dari kelalaian si pengelola, maka yang menanggungnya itu adalah si pemilik modal. Itulah yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.